Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian wakaf, hibah, dan wasiat. Secara bahasa, wakaf berasal dari bahasa Arab yang artinya menahan dan mencegah. Maksudnya adalah menahan untuk tidak dijual, tidak dihadiahkan atau diwariskan. Wakaf menurut istilah syar'i adalah ungkapan yang mengandung penahanan harta miliknya kepada orang lain atau lembaga dengan cara menyerahkan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya saja. Hibah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia hidup tanpa adanya imbalan. Hibah ialah pemberian harta dari seseorang kepada orang lain dengan ahli pemiliknya dan langsung pindah pemiliknya saat akad hibah dinyatakan. Wasiat berarti janji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu baik pada saat masih hidup maupun setelah meninggal. Wasiat yang berarti suatu ucapan atau pernyataan dimulainya suatu perbuatan. Biasanya perbuatan itu dimulai setelah orang yang mengucapkan atau menyatakan itu meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjelaskan perbedaan wakaf, hibah, dan wasiat. Jadi teman-teman semua, untuk memahaminya silahkan memperhatikan tabel yang saya sudah sediakan di sini. Jadi perbedaannya terletak pada waktu akad, waktu penyerahan penerima, nilai harta, hukum pemberi, dan hukum implementasi. Jadi waktu akad untuk hibah, wasiat, dan wakaf itu sama-sama, yaitu sebelum wafat si pemilik harta. Dan untuk waktu penyerahannya, hibah dan wakaf itu juga sama-sama, yaitu sebelum wafat, tapi berbeda dengan wasiat, yaitu setelah wafat. Dan untuk penerimanya itu sendiri, hibah dan wakaf siapa saja, dan untuk wasiat selain ahli waris. Dan untuk nilai harta, hibah dan wakaf itu sama-sama, tapi kalau wasiat itu maksimal sepertiga. Dan untuk hukum pemberi, yaitu hibah, wasiat, dan wakaf sama-sama hukumnya sunnah. Dan untuk hukum implementasi, jadi hukum implementasi itu hukum yang diciptakan untuk dilaksanakan, dan ketiganya itu wajib. Dasar hukum wakaf. Secara umum tidak ditemukan ayat dalam Al-Quran yang menerangkan hukum wakaf secara jelas. Dalil-dalil dari Al-Quran yang dijadikan sebagai dasar bagi disyariatkan wakaf adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang infak fisabilillah. Hal ini dapat dimaklumi mengingat wakaf merupakan bagian dari infak fisabilillah yang dianjurkan oleh Islam. Kata infak fisabilillah atau menafkahkan harta di jalan Allah bersifat umum, yaitu mencakup semua bidang kemaslahatan baik di bidang keagama murni atau sosial. Selain ayat-ayat yang menerangkan infak fisabilillah, ayat-ayat lain dapat dijadikan dalil bagi disyariatkannya wakaf. Ayat-ayat yang memerintahkan kebaikan atau al-khair. Kata al-khair dalam ayat-ayat berikut dimaknai dari perbuatan sunnah termasuk wakaf. Adapun dasar hukum wakaf dapat dilihat dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 92 yang akan dibacakan oleh Nilda. Saya persilahkan. Baiklah, saya akan membacakan ayat surah Al-Imran, yaitu ayat ke-92. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Quran surah Al-Imran ayat 92.
Dasar hukum hibah dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam antara lain hadis pertama, terjemahan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadiah menghadiahilah kamu, niscaya bertambah kasih sayang sesamamu. Hadis kedua, terjemahan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan menghina seseorang tetangga jika dia memberi hadiah meskipun dia memberikan hadiah kuku kambing. Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa setiap pemberian atau hadiah dari orang lain jangan ditolak walaupun harga pemberian tersebut tidak seberapa. Selain itu, pemberian hadiah dapat menghilangkan kebencian antara sesama, khususnya antara pemberi dan penerima hadiah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang dasar hukum wasiat, yang dimana dasar hukum hibah dan wakaf telah dijelaskan oleh Saudari Edi Abadi. Jadi saya akan membahas tentang dasar hukum wasiat sebagaimana referensi yang kami gunakan, bahwa dasar hukum wasiat ini hukumnya adalah sunnah. Jadi hukum ini berlaku kepada orang yang dalam keadaan sehat walafiat maupun dalam kondisi sakit. Jadi wasiat tidak diwajibkan atas seseorang dengan jumlah tertentu, kecuali orang yang ditunjuk untuk atau yang dititipkan wasiat itu wajib untuk menjalankannya.